warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divalita Kartika Bima Putri dari kelas 1A dengan NIM 202303117 dari kelompok sistem endokrin. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam tanaman yang berguna bagi kesehatan. Tanaman yang saya gunakan adalah tanaman kunyit atau biasa disebut juga sebagai tanaman kunir. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu tanaman kunyit. Tanaman kunyit merupakan salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Tenggara. Kemudian, tanaman kunyit mengalami penyebaran ke wilayah Malaysia, Indonesia, Australia. Tanaman kunyit berordo Zingiberaceae dan memiliki famili Zingiberaceae dan genus Curcuma, sehingga tanaman kunyit memiliki nama latin Curcuma longa. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam tanaman kunyit. Di kunyit, yang kedua jatok, yang ketiga polybag, dan yang keempat tanah yang sudah tercampur dengan pupuk kandang dan pupuk kompos. Kita harus memilih bibit yang berasal dari indukan yang umurnya sekitar 7-12 bulan. Dan kualitas indukannya harus bagus agar menghasilkan bibit yang unggul. Proses penyemaian yaitu proses meletakkan bagian rimpang kunyit di atas tanah yang lembab dan pastikan rimpang tersebut tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, mempersiapkan media tanam serta melakukan pemindahan bibit ke media tanam. Caranya yaitu dengan membuat lubang dengan kedalaman kurang lebih 8 cm. Hal ini bertujuan agar dapat menghasilkan bibit yang unggul serta bagus. Karena semakin dalam lubang yang dibuat, maka dapat menghasilkan kelembapan yang semakin bagus juga untuk bibitnya dan dapat menghasilkan bibit yang unggul. Kemudian, masukkan bibit ke dalam lubang yang telah disiapkan. Penempatan bibit harus baik agar dapat tumbuh dengan baik pula. Setelah bibit telah tertanam dengan benar, maka selanjutnya adalah menutup kembali lubang tanaman menggunakan tanah yang telah tersedia. Jangan lupa tanah tersebut diberi pupuk lagi, yaitu pupuk kandang atau pupuk kompos, agar dapat tumbuh dengan baik dan benar. Lalu, tanaman kunyit dapat dipanen idealnya saat telah berusia kira-kira 7-8 bulan. Lakukan penyiraman setiap 2-3 kali sehari agar tanah tetap lembab. Dan inilah penampakan hasil dari penanaman yang telah dilakukan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan manfaat dari tanaman kunyit. Bagian tanaman kunyit yang dimanfaatkan untuk kesehatan adalah bagian umbi atau umpang. Yang pertama yaitu dapat mengatasi masalah pencernaan. Kandungan kurkumin pada kunyit yang dapat membantu empedu untuk bekerja lebih optimal karena empedu akan merangsang organ pencernaan lain agar bekerja lebih optimal. Yang kedua, sebagai obat diabetes. Kandungan kurkuminnya akan meningkatkan sensitivitas pankreas yang dapat meningkatkan produksi insulin. Insulin sendiri berguna untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Kandungan kurkuminnya juga mampu meregenerasi dan memperbaiki sel beta yang berpengaruh pada peningkatan aktivitas pankreas, yang hasilnya akan dapat mencegah pembentukan glukosa pada hati. Yang ketiga, mengobati batuk. Kandungan kurkumin bersifat antioksidan, antivirus, antibakteri, dan antiinflamasi yang dapat meredakan batuk berik maupun batuk berdahak. Yang keempat, sebagai pereda nyeri haid. Kurkumin yang terkandung pada kunyit memiliki anti radang yang dapat menenangkan kontraksi dalam perut. Yang kelima, menyembuhkan nyeri sendi. Dalam dosis yang tepat, kandungan antiinflamasi dalam kurkumin bekerja lebih efektif daripada obat pereda nyeri, seperti ibuprofen dan aspirin.
Keenam, dapat mencegah kanker. Antiinflamasi dalam kurkumin dapat menekan pertumbuhan tumor dan kanker dengan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit yang dapat merusak sel akibat radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya percobaan kunyit dari peneliti sebagai pengobatan komplementer pada pasien kanker. Yang ketujuh, dapat mencegah Alzheimer. Kunyit bisa meningkatkan kesehatan otak dengan melawan penyakit degeneratif seperti demensia dan Alzheimer. Meski hingga kini belum ditemukan obat untuk Alzheimer, namun kunyit setidaknya bisa membantu mencegah seseorang terkena penyakit tersebut. Gangguan fungsi otak seperti Alzheimer berhubungan dengan peradangan dan kerusakan oksidatif yang menimbulkan penumpukan plak pada otak. Sementara kurkumin dalam dosis yang tepat mampu membersihkan plak. Kedelapan, dapat mengurangi depresi. Dalam sebuah penelitian, kurkumin pada kunyit terbukti sama efektifnya dengan obat antidepresan seperti Prozac. Hal tersebut juga didukung dengan pengujian lab yang menunjukkan bahwa kunyit dapat memengaruhi keseimbangan neurotransmitter di otak. Kurkumin memiliki efek antidepresan dan anxiotik yang mampu memodulasi kadar serotonin dan dopamin. Yang kesembilan, dapat mengurangi sakit punggung. Sakit punggung kronis merupakan masalah peradangan tulang belakang. Meskipun kunyit bukan obat langsung untuk mengobati kondisi ini, kunyit berpotensi mengeredakan sakit punggung bagian atas dan bawah dengan menargetkan peradangan dan mengurangi kerusakan akibat radikal bebas. Yang ke-10, dapat mengurangi migrain. Migrain disebabkan oleh peradangan pembuluh darah di luar otak yang menyebabkan rasa sakit berdenyut-denyut di kepala. Karenanya, kunyit mampu mengurangi rasa sakit akibat migrain dan menghambat stres oksidatif dalam tubuh berkat kandungan antiinflamasi. Yang ke-11, membantu mengurangi jerawat. Salah satu manfaat kunyit untuk wajah adalah membantu mengurangi jerawat. Kunyit memiliki sifat antiinflamasi yang diyakini bermanfaat untuk mengatasi peradangan pori-pori kulit akibat jerawat. Manfaat masker kunyit untuk wajah ini akan terasa maksimal bila dicampurkan dengan madu. Manfaat madu dapat dipercaya membantu menenangkan kulit berjerawat serta mencegah munculnya jerawat di kemudian hari. Madu adalah bahan alami yang mengandung antioksidan dan antibakteri. Selain madu, Anda bisa pula merasakan manfaat masker kunyit untuk jerawat dari campuran bahan alami lainnya, seperti lidah buaya dan teh hijau. Lidah buaya memiliki kandungan yang dapat menenangkan kulit berjerawat yang meradang. Yang ke-12 adalah mengatasi hiperpigmentasi. Manfaat kunyit untuk wajah dengan cara mengoleskan maskernya secara rutin diyakini baik untuk mengatasi noda hitam akibat hiperpigmentasi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan krim berbahan dasar kunyit selama 4 minggu berturut-turut dapat menurunkan masalah hiperpigmentasi hingga 14%. Yang ke-13, menghilangkan kerutan di wajah. Sebuah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menunjukkan bahwa kunyit dapat menghilangkan kerutan dan garis-garis halus di wajah. Yang ke-14, dapat menghilangkan rambut dan kumis tipis pada wanita. Manfaat masker kunyit untuk wajah wanita yang tak disangka-sangka adalah dapat menghilangkan rambut dan kumis tipis. Membuatnya dari campuran kunyit dan susu. Yang ke-15, dapat mencerahkan kulit wajah. Mencerahkan kulit wajah juga dapat menjadi manfaat masker kunyit untuk wajah lainnya. Kandungan antioksidan dalam kunyit dapat membuat kulit wajah tampak lebih sehat dan bersinar. Kunyit juga dapat menyehatkan kulit yang bermasalah sehingga mampu mencerahkan kulit wajah. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.